Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Asmilia di podcast CIPA, Center of Indonesian Property, Humanity, and Economic Research. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Stephen J. Woodhouse, Kepala UNICEF pada tahun 1995 sampai 2000 yang menaungi Indonesia dan Malaysia. Selamat pagi, Pak Steve. Terima kasih banyak. Ya, Senang sekali berada di sini. Ya, mungkin pasti bisa berbagi insight kondisi gizi anak-anak Indonesia dan bagaimana mengatasinya untuk kedepannya, Pak Steve. Ya, terima kasih Bu Emil. Sebenarnya situasinya menurut saya, dan memang saya sangat mencintai Indonesia sampai saya boleh sebut saya, walaupun paspor Inggris masih hati merah putih. Tapi menurut saya ini sebenarnya tidak gampang berhasil hindari kekurangan gizi pada anak-anak sekarang karena banyak kendala-kendala. Dan bagi saya ada 8 kendala. Tapi ada yang gampang diatasi dan ada yang tidak begitu gampang. Yang pertama jelas, kita semuanya kekurangan duit. Tidak ada yang kelebihan duit, tapi banyak keluarga-keluarga yang susah payah, kurang duit. Yang kedua, kurang waktu buat siapin makanan bergizi. Karena jelas makanan bergizi perlu banyak waktu untuk disiapin, untuk dimasakin, untuk dibeliin segala. Ketiga, pelayanan sanitasi masih kurang memadai dan itu menyebabkan diare. Keempat, itu penyakit pernafasan akut pada musim panas pada umumnya yang mengurangi nafsu makan pada anak balita terutama. Poin kelima, walaupun saya laki-laki kadang-kadang maaf ya, saya malu jadi laki-laki. Karena saya melihat bahwa di Indonesia masih sampai 72% laki-laki merokok. Rata-rata sehari mereka merokok dengan harga yang menjadi asap sama dengan dapat dibeli 4 butir telur. Tetapi istrinya enggak makan telur berhari-hari. Kasihan itu. Poin ke-6, sektor swasta. Itu mereka kurang bagus jual snack-snack yang penuh garam, gula, lemak yang tidak bagus. Dan itu poin ke-7, jelas kurang pengetahuan tentang gizi. Seperti fakta bahwa yang paling penting adalah usia minus 9 bulan, conception, sampai usia 3 atau sampai 4 tahun. Yang paling penting karena 90% sel-sel otak sudah jadi sebelum usia 3 tahun. Dan itu sangat tergantung gizi yang memadai. Dan poin yang terakhir, jelas di social media banyak sekali fake news di media sosial. Sampai itu pengetahuan kurang tepat begitu. Itu menurut saya 8 hal yang bikin menjadi kendala untuk mengatasi masalah kekurangan gizi. Kemudian kira-kira apa solusinya yang bisa kita berikan kepada ibu muda Indonesia ini? Mungkin ada 5 hal garis besar, tapi ada beberapa hal kalau saya dikasih waktu sedikit untuk menjelaskan secara rinci. Ya. Jelas peran laki-laki perlu motivasi dengan berbagai cara. Yang kedua, saya sendiri seorang kakek. Di mana-mana di dunia, kakek dan nenek mencintai cucu-cucunya. Dan sekarang usia harapan kakek dan nenek jauh lebih
panjang daripada beberapa puluh tahun yang lalu, dan itu membantu kesehatan kakek dan nenek jika kakek dan nenek diberi lebih banyak peran. Ketiga, saya melihat di negara Inggris dulu waktu saya masih kecil dan sekarang di Vietnam, itu ibu-ibu yang punya balita dibagi voucher dari pemerintah. Dengan voucher itu mereka dapat pilih bahan-bahan makanan yang bergizi seperti ayam mentah atau ikan yang mereka dapat bawa pulang untuk masak diri sendiri untuk bagi kepada anak-anak balita. Itu sasarannya sangat tepat menurut saya. Tentu saja seperti saya bilang tentang sosial media, mungkin itu penting sekali promosikan sumber nasihat gizi yang dapat selalu dipercayai. Ya, dan tentu saja saya lihat pendidikan gizi di tingkat SMP, SMA, SMK kurang baik. Ya, ini sangat menarik pasti. Mungkin kita lebih dalam lagi. Yang pertama tadi peran laki-laki dalam hal ini ayah tentunya ya pasti ya. Nah, bisa dijelaskan dengan bahasa sederhana peran ayah yang bagaimana? Karena kebanyakan ayah ini bekerja ya pasti pencari nafkah gitu. Dalam hal ini apa peran ayah yang bisa membantu dalam gizi anak-anak? Oke, ya terima kasih banyak ya. Karena saya yakin semua ayah atau calon ayah ingin anaknya akan sukses, akan cerdas, akan kuat, daya tahan akan kuat, dan tidak akan mau punya anak yang sakit-sakitan. Karena walaupun ada BPJS masih harus keluar banyak waktu, kalau anak sakit bikin susah. Jelas itu semua bapak-bapak akan mau anaknya berhasil. Yes. Nah, ada 3 hal yang saya sarankan calon bapak fikirkan dalam-dalam. Saya mengerti sendiri itu seperti saya sudah bilang, ya 3/4 laki-laki merokok. Saya tahu itu susah kalau orang merokok susah berhenti. Tapi jika sekarang ada yang misalnya merokok 10 batang, kurangin jadi 5 batang. Uang yang disimpan adalah sama dengan 5 batang, sama dengan 2 butir telur. Bagi kepada istri yang hamil. Dan kalau punya anak balita, bagi kepada mereka. Juga mungkin bisa beli tambahan ikan atau ayam atau daging kadang-kadang atau sayuran mentah. Terus penting sekali para bapak-bapak dukung ibu atau istrinya sewaktu hamil. Tidak perlu pegang tangan selama 9 bulan, tapi bulan-bulan trimester yang pertama dan trimester yang terakhir yang sangat penting. Yang ketiga, belajarlah tentang gizi. Itu saran saya, itu dalam khotbah Jumat bagi yang beragama Islam atau hari Minggu dari agama Kristen, ada ceramah dari para imam-imam tentang bagaimana gizi yang baik supaya yang hadir untuk sholat Jumat misalnya dapat menerima itu. Seperti setahu saya dalam Al-Quran, Al-Baqarah, dan ada beberapa hadis isinya cocok sekali dengan gizi yang memadai. Dan inilah itu self-interest lah bahasa Inggris untuk calon bapa ya. Tapi sebagai kakek, mungkin saya boleh lanjut tentang peran kakek dan nenek. Ya. Oke, kakek dan nenek. Seperti saya seorang kakek, saya usia 78 tapi saya masih sehat. Karena itu saya senang sekali dari waktu cucu-cucu saya masih balita, rawat cucu-cucu, ajak olahraga.
ajak jalan-jalan. Karena itu tidak hanya penting buat cucu, tapi buat kakek dan nenek sendiri. Bantulah belanja ke pasar, bantulah masak yang bergizi. Karena seperti aku sudah bilang ya, itu ibu-ibu sangat sempit waktu yang dapat diberi untuk masak yang bergizi. Hindarilah ke minimal, pergilah ke pasar walaupun mungkin itu lebih jauh. Belajarlah sebagai kakek dan nenek tentang ilmu gizi yang benar. Jangan bagi HP ke cucu dan ikutlah ke posyandu. Bahkan menurut saya itu akan bagus jika seorang kakek mau jadikan kader posyandu dan suruh anak laki-laki jangan judi, jangan pinjol atau pinjaman online, jangan judi, jangan merokok, kurangin merokok. Sadar bahwa bulan-bulan hamil istrinya sangat penting demi masa depan itu anak. Oke, kita tadi juga pasti juga menyampaikan bahwa banyak pesan-pesan atau konten-konten di sosial media yang tidak betul gitu. Mungkin ada dibuat dari AI dan lain sebagainya. Nah itu kalau di negara lain bagaimana mereka bisa mengatasi itu? Itu beberapa negara mereka punya website yang dapat dipercayai begitu. Saingan dengan fake news atau hoax dan diberitahu itu kalau ada saran-saran tentang gizi itu seperti saya tadi bilang, seperti di Malaysia lah ya, itu Malaysia sama dengan Indonesia, orang ya beragama kuat lah. Jadi kalau dalam khutbah Jumat misalnya satu ide itu para imam-imam boleh kasih tahu ini kalau mau dapat keterangan lebih lanjut tentang gizi yang benar, ini bacalah itu berita dari begitu, biar dikasih tahu ya. Kita lanjut kembali mengenai gizi ini Pak Cip, bagaimana pendapat Pak Cip tentang praktek MBG di Indonesia saat ini? Sebenarnya saya salut besar sama Bapak Presiden Prabowo karena punya prioritas untuk ini menggunakan wang dana dari pemerintah dengan maksud mengurangi kekurangan gizi. Tapi beliau sebagai Jenderal 5 bintang atau mantan Jenderal 5 bintang pasti mengerti kalau mau menang ngurus perang, dalam hal ini perang mengatasi masalah kekurangan gizi, akan setuju dengan saya harus tepat sasaran. Yaitu kalau kita lihat di Indonesia 20% anak-anak kekurangan gizi, tapi itu berarti 80% udah oke. Kenapa mereka dibagi makan kalau mereka tidak kekurangan gizi? Dan yang kedua, kita sadar bahwa sasaran untuk mengatasi masalah kekurangan gizi adalah anak di bawah usia 3 atau 4 tahun. Kalau usia anak-anak sekolah dasar sudah kelewat. Dan juga kadang-kadang sebagai mantan jenderal, beliau pasti akan meyakinkan amunisi mutu tinggi. Dalam hal ini program MBG, amunisi boleh disebut butir telur atau ayam yang mentah. Tapi kalau diatur dengan orang-orang yang tidak langsung tanggung jawab kepada anak itu, ada kemungkinan dapat itu daripada anggaran untuk ayam yang bagus, yang gemuk, dijadikan ayam kadaluarsa atau kurus, kebanyakan tulang atau telur atau ikan yang tidak bagus. Maka walaupun menurut saya program MBG banyak aspek yang positif, perlu juga
program tepat sasaran begitu. Dan itu juga menggunakan fakta bahwa Indonesia negara nomor 1 di dunia dengan adanya Taman Posyandu. Ya, mungkin perlu direvitalisasi, tapi menurut saya program itu Taman Posyandu punya peran yang sangat penting sebagai pengantar atau kerjasama dengan program MBG ini. Ini kalau itu fokus kepada yang 20% dan bukan kepada yang 100%, bisa juga hemat wang yang kurang, yang menyebabkan sekarang rupiah melemah dan cenderung inflasi, terutama untuk sembako. Ya, seperti orang Indonesia dari golongan yang tidak mampu banyak makan buatan dari tepung terigu diimpor, pupuk diimpor banyak. Jadi kalau Bapak Presiden dengan Menteri Keuangan dapat fikir lebih lanjut tentang sasaran yang tepat, akan sangat ada kemungkinan bisa simpan wang dari negara yang akan membantu memperkuat rupiah. Baik. Kenapa Indonesia bisa mengalami dua masalah sekaligus, yaitu masalah stunting dan pada saat yang sama juga ada overweight? Tidak hanya Indonesia, sebenarnya banyak negara mengalami hal itu. Ya. Tapi kalau saya lihat dari data di Indonesia, masih lebih banyak anak-anak stunting daripada overweight. Tapi itu juga banyak orang tidak ngerti apa tanda-tanda itu stunting. Ya. Dan itu jelas kurang berat badan, kurang tinggi dibanding dengan anak-anak lain seumuran, dan juga anak-anak yang kurang tenaga, sering sakit, berat badan lahir rendah, itu satu resiko begitu. Overweight, tentu saja kita lihat beberapa anak-anak overweight, ya mereka terlalu malaslah dimanjain, kurang olahraga, maka mereka juga kurang nafsu makan yang segar. Saya sering ketemu anak-anak, mereka bilang mereka hanya mau minum jus, tapi jus itu mengandung banyak gula, dan itu orang tuanya itu merasa itu bergizi ya, Pak? Dan mereka tidak mau diganggu, anak-anak nangis-nangis, oke, biarin nanti dikasih. Tapi padahal itu merusak gizi mereka. Manja itu sebenarnya bukan baik, bukan hal yang baik, ya. Dan dikasih snack-snack, ya, itu juga tidak bagus. Kalau boleh memberikan pesan langsung kepada ibu muda Indonesia, apa yang paling ingin Pak Steve sampaikan? Saya sebenarnya, kalau saya salut besar kepada kaum ibu-ibu muda, terutama yang tidak mampu. Tapi kadang-kadang saya melihat perilaku ibu-ibu muda terlalu mau ikut suami, dan itu tidak cukup sadar bahwa teman-teman ibu-ibu muda yang lain punya masalah yang sama. Jadi seperti menggunakan arisan di Indonesia sangat itu sering diadakan. Itu arisan bisa juga dipakai sebagai suatu kesempatan untuk tukar pikiran, dan itu tukar pikiran jelas tentang bagaimana menghadapi suami dengan cara supaya suami lebih mau membantu begitu. Itu sangat penting, luar biasa. Jangan diam, jangan ikut aja si suami merokok terus dalam rumah misalnya. Kalau terkait dengan penyediaan makanan, mungkin apa pesan pasti penyediaan makanan di rumah? Itu seperti saya sudah bilang, ya, itu kebanyakan ibu-ibu muda masih punya orang tua.
Ya. Jadi itu ibu muda minta lebih banyak bantuan dari orang tua, karena jelas orang tuanya sudah punya cucu, tidak punya anak yang perlu rawatan. Biar itu kakek dan nenek lebih berperan untuk membantu masak yang makanan bergizi, bahkan untuk beli yang bergizi. Bagaimana dengan kira-kira kalau kita sarankan MBG jangan disediakan di sekolah lah, uangnya aja kasih sama ibu-ibu buat masak, gimana pasti? Jauh lebih bagus. Karena yang jelas, yang itu yang paling peduli akan kesehatan dan gizi anaknya adalah orang tuanya, bukan dapur yang menyediakan MBG atau sekolah. Sekolah nggak ada rasa ikat dari hati ke hati. Terima kasih Pak Steve atas sharing hari ini. Kami sangat merasa berbahagia dan mendapatkan ilmu yang banyak hari ini. Mudah-mudahan Pak Steve selalu sehat dan selalu semangat untuk memberikan sharing-sharing ilmu selanjutnya untuk kami. Dan saya sebagai seorang kakek yang usia 78, harap itu rekan-rekan saya, teman-teman seusia saya di Indonesia akan juga seperti saya. Tidak merokok, tidak minum, tidak makan gorengan, banyak olahraga, banyak praktikan cucu-cucu.